Akhirnya kita kembali lagi berdua. Gimana? Tanaman bakau lumayan lancar di sana. Makasih ya. Teman-teman banyak yang menkomentarin juga. Makasih atas komentarnya. Kalian gila. Gitu kan kalian percaya. Tapi kan bisa kan sebenarnya. Tahun bakau. Bikin bakau di Danau Toba. Bisa. Masalahnya sekarang ini lagi ada masalah di Danau Toba. Apa? Nggak tahu kenapa ikan-ikan pada bermatian. Terus bermatian tuh apa? Bermatian apa mati mengambang gitu loh di Danau Toba dan airnya itu bau sulfur. Jadi yang ditakutin adalah Danau Toba kembali aktif, which is sebenarnya nggak mungkin ya. Karena kalau misalnya dia sampai aktif, yang terakhir kali dia meletus itu kontinen berubah, men. Emang terakhir kapan Danau Toba meletus? Ya itu Gunung Toba ya, Gunung Toba. Gunung Toba itu meletus yang menciptakan Danau Toba. Tahun. Dah dulu lama banget, bos. Itu yang mengakibatkan Ice Age. Masa nggak tahu? Nah, itu yang zaman dulu, yang makanya kontinen itu berubah itu gara-gara itu. Yang bikin kegelapan seluruh dunia ya. Jadi jangan sembarangan kalian sama orang Batak. Orang Batak sekali gunungnya meletus, habis semua. Liverpool nggak juara. Ngomong-ngomong Liverpool. Dibuka dulu kali, Pak. Kita mau ngomongin transfer, tapi ya dibuka dulu. Buka dulu kali, iyalah. Gue udah terbiasa sendiri soalnya. Ya. Iya. Bumper. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya, Patrick dan Raymond apa ya sekarang ya namanya? Lama. Vandenberg. Wah. Raymond Vandenberg. Iya. Sebelumnya mau ngucapin selamat dulu buat anak-anak timnas U23. Runner up. Lagi dong. Ya nggak apa-apa lah ya. Kemarin tuh kita kalah lawan Vietnam juga ya. 2 kali back to back. Nggak apa-apa lah. Ya tapi seenggaknya oke lah. Ada perubahan permainan. Udah. mungkin cuma satu yang belum berubah ya dari tahun lalu. Masih ada aja di medsos yang tiba-tiba ngomongin ibu-ibu sama anaknya ngambil tempat duduk orang lain ya. Masih ada. Wah. Jarang ke stadion berarti. Jarang ke stadion. Ya. Lumayan. Udah gitu gak kedengaran lagi tuh ketawa, jadi orang pada bingung kenapa ketawa. Ya udah, gue paling di sini mau bahas transfer sedikit aja di episode yang sekarang ini karena per hari ini tuh tanggal 4 Agustus, hari Selasa ya, Selasa kan? Ya. Senin dong, Pak. Oh Senin ya, Senin 4 Agustus. Ini udah lumayan banyak tim-tim IPL dapetin pemain-pemain bagus. Dan menurut gua IPL musim depan itu sangat amat menarik sih. Iya. Mungkin nggak banyak perubahan kekuatan ya. Kalian tahu lah yang akan nanti kita bahas. Tapi itu nanti terakhir. Cuman menurut gua IPL musim depan menarik. Iya. Kok lu ketawa mulu sih? Lu bilang kan tim-tim IPL, ya kan? Tim IPL minus MU. Yang lainnya belajar 5-6 orang, ini belakangan 1-2. Belakangan. Nah, kita mulai yuk. Oke, gue mulai dari Aston Villa dulu. Ini kan baru dapet kiper baru. Kiper baru menarik nih. Kiper FC Brest. Namanya Marco Bizot. Mana tadi Aston Villa? Siapa tahu buat ganti Martinez. Bisa jadi, ngarep. Baru dapat kiper baru mereka. Terus dapat defender juga. Center back. Madoke Bachise itu 17 juta, gue lupa dari klub mana. Lanjut ke Bournemouth. Oh ya, Aston Villa melakukan pembelian 4 pemain. Ini termasuk yang sedikit ya. Tapi lainnya tuh banyak, udah banyak banget yang belanja. Kita masih 3 ya, belum bergerak. Kita 3. Masih 3 ya. Diego Leon pun terhitungnya udah musim lalu kan. Bournemouth dapat Georgi Petrovic, itu goalkeeper juga dari Chelsea. Nah, ini menarik nih. Jadi seiring gue bahas transfer, banyak pemain Chelsea yang ternyata yang musim lalu yang katanya kayak taman kanak-kanak, banyak yang dilepas. Berarti ada perubahan rencana nih dari klub London ini nih. Tetap aja ngambil banyak juga, Mon. Iya, tapi yang diambil ya bagus-bagus juga. Nggak kayak kemarin asal nyomot, ngerti nggak maksud gue? Iya.
Dan kali ini mereka mau ngambil di atas 50, which is berbeda dengan musim lalu. Iya, mungkin Nih, yang di daftar gua ini Joao Pedro. belum masuk ke Chelsea tapi nih Pak. Oh belum ya Pak? Salah ya. Kita ngomongin siapa dia? Aduh, masih Masih Bournemouth. Bournemouth. Ya. Oke. Ntar aja itu. Terus mereka juga dapat pengganti Milos Kerkez tuh dari left back-nya Rene, Adrian Truffert itu dengan 14 juta. Mereka melakukan pembelian 3 pemain. Brentford yang kemarin juga baru kehilangan Bumo. Duitnya langsung dipergunakan dengan baik. Menurut gue sih ya oke lah. Pembelian 6 pemain termasuk Jordan Henderson yang gue nggak tahu nih difungsikan buat apa nih pemain. Mungkin supaya jadi temennya fans Liverpool kali. Dia dapat gratis dari Ajax. Terus sama Kyrie Pierre itu dari Aston Villa juga free. Jadi sebenarnya Brentford masih banyak tabungannya kan kemarin Bumo lakunya 63 juta kan? 62 juta. Ya, tapi dengan add-on jadi total sekitar 70 ya. Tapi nggak bisa langsung dibelanjain orang cicil. Betul, cicil kok. Tapi kan maksudnya secara FFP-nya dia udah aman. Ya aman. Itu sudah masuk. Ya intinya Brentford mungkin ke depan gua nggak tahu deh bakalan beli siapa lagi. Brighton. Nah ini yang menarik. Mungkin salah satu tim IPL yang bakal gue tunggu musim depan. Dia beli banyak pemain muda dan bagus-bagus menurut gue karena di klub sebelumnya tuh jadi pemain inti. Bahkan ada beberapa main timnas juga gitu. Maxim de Cooper itu akademinya klub Brugge. Terus Sean Keok dari FC Dundalk, dia left back. Sama Kofi Show, mungkin ini buat nutupin kekurangan mereka kemarin si Fabian Hutzler bermasalah di posisi winger karena kan Mitoma cedera, Adingranya juga sekarang udah ke West Ham kalau nggak salah. Dia beli Coffee Show dari Gloucester dan umur juga 19 tahun. Menarik nih buat Brighton karena ngelihat beberapa pengamat ngelihat Brighton mungkin akan end up di 5 besar. Oh ya. Menarik kan? Gitu. Kalau gue justru ngelihatnya mereka tuh lagi rebuild, Simon. Rebuild, ada 9 pemain yang dibeli. Gila sih itu. Duitnya juga lumayan banyak. Burnley 10 pemain. Ini yang kemarin di episode terakhir tuh gue bahas salah satu tim yang begitu dia naik promosi ke IPL itu belanja habis-habisan. Which is not always a good thing ya. Karena kita udah lihat dari pengalamannya Luton ketika naik ke Premier League belanja habis-habisan, akhirnya turun lagi. Bahkan sekarang udah di divisi 2. Cuman yang dibeli sama dia musim ini berbeda dengan musim lalu yang kayak ngambil asal-asalan gitu loh. Pemain-pemain yang emang kontraknya udah berakhir, tapi sekarang dia ngambil Axel Tuanzebe. Mungkin itu free juga. Cuman dengan dia ngambil Kyle Walker, artinya kan berarti ada pemimpin. Kalau musim terakhir tuh 2022 ya kalau nggak salah. Burnley. Iya 2022 yang ada si Vincent Kompany. Wout Weghorst juga kan. Terus dia ambil Jacob Bernard-Larsen tuh dari Stuttgart. Dia striker sama kemungkinan mereka nginjer saat ini beberapa pemain Chelsea. Ada yang gue bilang tadi mau dilepas, ada Armando Broja, terus Leslie Ugochukwu tuh yang kemarin tuh kita bilang nih ini pemain dari mana ini semua Chelsea. Nah ini lagi dijual-jualin. Nah ini lagi di reach out sama Burnley. Dia belanja udah 10 pemain. Terus Crystal Palace yang kemarin juga gue bahas, terakhir pembelanjaannya Borna Sosa, dia cuma belanja 2 pemain. Dan Everton yang tadi pagi kita lawan dimainin semua. Menurut lu bagus gak? Nonton gak lu? Nonton gue. Di antara pertandingan sebelumnya ini lawan Brentford ya? Brentford dan yang pertama gue lupa. Leeds United. Bournemouth dan Leeds United. Bukan Leeds United yang sebelum West Ham. Kemarin Everton justru itu yang lebih alot dan skor juga menghasilkan yang sesuai dengan pertandingannya 2-2. Menurut gua sih yang pemain-pemain barunya itu nunggu mereka klik aja Simon. Mereka bagus nih kualitasnya. Musim lalu juga kan si David Moyes menurut gua nyelamatin Everton. Kalau David Moyes nggak masuk, maksudnya pemain-pemain barunya ini. Kalau menurut gua mereka belum klik aja di antara satu sama yang lainnya karena memang balik lagi bolak-balik kita bilang di persoalan juga kan ketika lu beli pemain terlalu banyak nggak akan segampang itu untuk bikin mereka satu rhythm dalam satu tim itu dalam waktu di cepat. Di pre-season ini mereka tuh kemarin lawan Blackburn Rovers mereka kalah 1-0. Pas sudah masuk di Summer League Series ya
Premier League Summer League Series. Terus lawan Bournemouth juga mereka kalah 0-3, terus lawan West Ham mereka kalah 2-1, paling nggak bisa nyetak gol. Dan kemarin lawan Manchester United mereka mainin semua hampir pemain-pemain barunya, termasuk yang si Tierno Berry itu yang disenggol di mana, yang jatuhnya dipegang di mana gitu kan, yang sakit sikutnya tapi yang dipegang kaki, dada. Itu menurut gua itu kayak Beto yang baru sih. Anak itu masih 20 tahun dan masih muda. Terus dia beli Mark Travers dari dari Championship, gue lupa deh. Terus klubnya apa gue lupa. Terus Adam Asno dari Munchen, dia timnas Maroko, masih 19 tahun. Dia left back. Terus sama nextnya dia akan ngambil satu pemain Chelsea, Kiernan Dewsbury Hall. Okay. Nah berarti kan gue ngelihat Moyes nih mau compete nih musim depan. Cuman kan bisa jadi berakhirnya di mid table juga sih. Sebenarnya gua membatasi omongan gue supaya menjaga durasi nih, Man. Cuman kalau lu ngomongin David Moyes, mau dia build up seperti apapun, kita kan pernah jadi manajer kita kan? Dia pernah jadi manajer kita. Jatuhnya Everton nggak akan kemana-mana, mid table menurut gua. Itu fact of life. Moyes tertinggi posisi yang pernah dia bawa, klub manapun itu, yaitu Everton. Posisi 4 di tahun ke 2005. Tapi waktu dia megang West Ham bukannya bagus ya? Tapi nggak pernah nyampe. West Ham 8 loh. Iya, top table-nya itu yang tertingginya itu adalah Everton di 2005 bersama Everton. Itu yang posisi mereka tersingkirkan ke bawah gara-gara musim itu Liverpool juara, Everton terpaksa ikut kualifikasi. Itu sih gue berharap Everton melakukan sesuatu musim depan karena kita tahu mereka kan juga ada gengsi di derbynya mereka sendiri gitu kan. Plus mereka punya stadion baru musim depan. Udah dipakai musim lalu. Iya, kan baru akhir season. Nggak, akhir season cuma dipakai. Yang di pinggir sungai itu kan? Iya, ini yang baru. Oh, oke. Jadi ada sesuatu yang baru lah buat mereka. Gue berharap banyak sih sebenarnya buat Everton ini, seenggaknya buat ngejegal tim-tim kayak Liverpool gitu lah. Liverpool udah overpower, bos. Terus Fulham. Terus Fulham dia dapat satu pemain, Benjamin Lecomte nih. Pak udah lagi ini Pak Prot lagi serius-serius, tiba-tiba masuk Woody Woodpecker. Iya. Fulham dapat satu pemain itu juga. Nah ini salah satu klub yang nggak banyak belanja sih Fulham nih. Tapi dia udah menjual beberapa pemain intinya kan. Terus Leeds, nah ini menarik. Leeds United ada 8 pemain. Dan yang terakhir masuk ini Shane Longstaff dari Newcastle, Anton Stark dari Hoffenheim, sama Lucas Perry, goalkeepernya Lyon yang kalau nggak salah kiper ketiganya timnas Brazil. Menurut lu gimana? Kalau Leeds United, mau mereka apapun, ketika ketemu sama kita, itu semua statistik itu hilang. Tapi MU kan lagi kayak begini. Iya, makanya gue bilang, mereka mau build apapun, mungkin lawan tim kayak katakan Liverpool, gue yakin mereka belum sanggup untuk menyaingin di levelnya Liverpool, Arsenal. Tapi kalau udah ketemu sama MU, ini kan statistik tuh gone out of the window. Karena ya balik lagi, ini derby. Dan ini derby yang sebenarnya kalau dibilang panas tuh Liverpool, MU tuh panas ya. Panas. Tapi kan, ini yang the second lebih panas daripada lawan City sebenarnya. Bisa jadi Akamsi lawan Akamsi di luar stadion. Oke. War of the Roses lagi lah. War of the Roses. Makanya kemarin War of the Roses derby walaupun friendly ya, 0-0. Gue mikir tapi kan itu bukan di Inggris. Tapi sempat gambarnya kan jangan-jangan ini kali ya gambaran derby ke depannya. Cuman kan itu udah ada punya main pertama kali. Diego Leon juga udah main ya. Udah. Tapi Mbumo belum. Sesko juga belum ya. Cing. Enggak kan, itu belakangan. Gue lanjut ke Manchester City. Belum ada perubahan. Terakhir itu Svernivan dia paling dapat. Mereka dapat goalkeeper. Kiper yang dulunya dari akademi mereka dibuang, sekarang dibeli lagi. Itu salah satu kiper yang kebobolan paling sedikit, James Trafford. Sebenarnya nama lu tuh udah lebih cocok main untuk MU. Iya. Kenapa? Jadi sebenarnya tuh di akhir musim kemarin ketika udah mulai muncul gonjang-ganjing di mana adek lu mau dijual, orang-orang udah pada nggak suka sama adek lu. Tuh kesukaan nama Mimpor Nah muncul nama James Trafford ini sebenarnya. Cuman ya gue langsung ngeliatin, wah emang bagus nih.
dia main waktu itu lawan Colchester apa mana, bagus banget. Sampai depan gawang pun nggak gol. Sekarang ini kan di media Inggris menulisnya sebagai pengganti siapa kipernya Everton? Jordan Pickford. Iya benar. The next Jordan Pickford Iya, dibilangnya. James Trafford. Kan? James Trafford ya oke lah. Iya, gua rasa dia bakal gantiin Ederson sih. Mungkin Ederson kayaknya juga udah habis dan kiper yang dibeli sama dia di awal musim panas, Marcus Bettinelli juga menurut gue biasa-biasa aja. Jadi gue rasa bakalan jadi kiper utamanya City nih, possibility-nya gitu. Terus Newcastle United yang baru dapat Anthony Elanga kemarin. Yoi, Terus dia beli Korean Kylian Mbappe dari Suwon FC, winger. 32. Iya. Namanya Seung Soo Park. Gue nggak tahu. Gue juga menantikan sih nih anak nih. ngelihat highlightnya lumayan oke, Minpor. Sama dia ngambil Aaron Ramsdale juga. Wih, dari Arsenal. Bukan dari Arsenal. Ex Arsenal ke Dari Southampton. Terus Nottingham Forest yang baru ngejual beberapa pemain intinya juga termasuk Anthony Elanga. Dia dapat, nah ini sama kayak Persija nih, ngambilin pemain Brazil nih. Igor Jesus, Jair Cunha itu dua-duanya dari Botafogo, terus Cherry Viaya juga dari Rio Ave, Liga Brazil, sama pemain Bologna, timnasnya Swiss yang masih muda tuh Dan Dioye. Menarik gitu. Terus Sunderland yang termasuk juga banyak membeli pemain musim ini, ada 8 orang. Salah satunya Siapa? yang lagi sakit hati sama Erik ten Hag. Ex-pemainnya Arsenal. Granit Xhaka. Dibilang sama ten Hag, oh tidak, saya sangat membutuhkan Saka bersama saya di Leverkusen. Kita akan membuat sesuatu. Baru selesai gitu, 2 hari kemudian dijual. Cabut. Harganya masih mahal, 17 juta. Iya. Itu, terus dia juga dapat Simon Adingra. Ini bakal jadi, itu gue bilang, ini salah satu kota yang kultur sepak bolanya sangat luar biasa. Sunderland yang mereka udah nunggu banget naik ke promosi. Dan ini jadi salah satu bikin menarik IPL musim depan. Karena ya kayak lu pernah bilang kan, derby di IPL musim ini paling banyak. Leeds United, MU, Liverpool, yang itu semuanya seperti biasa lah ya. London ditambah aja lagi, ada 7 apa 9. Ya, London ada 7. Ditambah lagi sekarang Sunderland dengan Newcastle. Menarik. Bagi yang belum ada di 2013, kita punya dendam kecil terhadap Sunderland. Karena ketika City mengangkat piala, mereka lawan kita di final game, dan ketika City diumumkan sebagai juara, padahal kita menang ya lawan Sunderland, mereka balik barah badan and do the Poznan kan. So it's a little grudge yang harus kita jalani. Menarik nih Sunderland. Lanjut Spurs. Nah ini Spurs kehilangan. Dia baru dapat Kevin Danso, Matis Tel, Max McFadden sama Kota Takai kan baru dibahas. Dapat Muhammad Kudus sama yang terakhir dapat pinjaman. Nah ini dari Munchen, Joao Paulinho yang sebenarnya kayak 2 musim lalu ya, masih zaman Ten Hag kita pengen banget itu pemain. Cuman, ternyata mendaratnya di Spurs. Pembeliannya Spurs ini bagi gua agak ibaratnya lu masak nih ya, bumbu udah lu masukin semua nih. Tiba-tiba the main ingredientnya cabut. Dengan perginya Son Heung-min ke LAFC. Kemungkinan besar sih kalau gue bilang. Siapa ya sosok pengganti Son? Madison cedera. Cuma kan Madison memang yang diharapkan untuk menggantikan posisi itu. Ya mungkin Joao Paulinho kali ya. Bisa jadi. Loan. Tapi kalau gue lihat pengamat bilang dia akan end up di 5 besar. Setuju nggak lo? Pengamat ngomong gitu dari tadi ya? Semua dibilang 5 besar ya? Iya kan ini berdasarkan riset semua nih ngebahas. Ini pengamatnya siapa? Rio Ferdinand? Banyak coy, banyak. Oke, lanjut ke West Ham. Dia dapat El Hadji Malik Diouf, left back Slavia Prague, terus Kyle Walker-Peters dari Soton, free. Terus terakhir dia baru ngambil striker Newcastle, Callum Wilson, free juga. Ya, which is West Ham kemarin kalah sama kita nih, pemain-pemain belum ada semuanya. Terus terakhir Wolverhampton dia ngambil 5 pemain, terakhir ya masih Jorgen Strand Larsen. Nah,
Tapi mereka punya cukup duit ya dari pembelian Cunha. Seharusnya mereka bisa belanja lebih. 63 juta. Oke, nah, gue mau bahas 3 besar yang klub yang digadang-gadang bakal jadi 3 besarnya IPL musim depan. Nggak, gue ralat. 3 klub yang belanja paling banyak, dah. Tapi bisa jadi. Iya bisa jadi, cuman ini 3 klub yang udah jelas pembelanjaan paling banyak. Kita mau bahas siapa dulu nih? Chelsea lah yang paling banyak. Oke. Sebenarnya mereka nggak terlalu banyak sih musim Chelsea ini. ada 8. Tapi sebandingkan musim lalu, nggak sebanyak musim lalu. Oh iya, tapi ya itu yang gue bilang. Mereka beli 8, dan mereka menjual banyak pemainnya. Itu ada Joao Pedro, kemarin udah main luar biasa banget. 60 juta, kebayar lunas. Jamie Gittens. Mainnya bagus. Jamie Gittens, Dortmund. Yoi. Winger, itu mainnya bagus. Yang Laurel belum Hato. kelihatan ini Jess Derry. Ya. Ini wonderkidnya Inggris kalau gue bilang. Winger wonderkidnya Inggris dari Crystal Palace. Liam Delap game pertama langsung bikin gol. Sama Jorel Hato. Yoi. Ini juga wonderkidnya Belanda. 19 tahun dari Ajax, 40 juta. Ada Estavio. Belum lagi mereka lagi ngincer tanda tangannya Xavi Simons, coy. Gila sih ini klub musim depan. Menurut lu gimana, Pet? Ya kalau menurut gua sih mereka itu klub yang memang berdagang pemain ya. Cuman itu yang gua ngomong. Tapi musim ini gila. Iya, musim lalu kan gua bilang nih kayak TK ngumpul di situ. Cuman it works. Mereka ngumpulin pemain dan mereka benar-benar doing a football business jadinya sekarang. Mereka ngumpulkan talenta-talenta yang terbaik. Chelsea dapat trofi nggak sih musim lalu? Dapat lah. Conference League ya. Dan mereka menang CWC kan. Iya, benar. Sampai nggak sepenting itu kah CWC sampai nggak inget bang? Gua fokusnya ke tim yang satu lagi soalnya. Oh, CWC, mereka menang CWC. Dan juga 2 tahun yang lalu mereka memenangkan pertandingan yang kita baru juarain kemarin. Jadi ya, menurut gue sih Chelsea nggak akan jauh-jauh dari 4 besar. Ya, cuman untuk bisa bersaing dengan Liverpool ya kayak kata lu bilang tadi, overpowered banget udah Liverpool. Udah agak susah. Mungkin ya harapan gue justru, ironically, gue ngarepin City bisa doing something a little bit of miracle lah. Mungkin City, Sunderland. Apa? MU ya? Kalau kata Minpor, MU bakalan jadi juara IPL musim depan. Oh gitu ya. Prediksi 4 besar kata Minpor. MU, City, Arsenal dong. MU, City. Wah gila, Siapa Arsenal lagi Minpor? MU, City, Liverpool, Newcastle. Itu urutan dari Minpor. Tapi ini Minpor yang sama yang membela Onana ya. Jadi kalau kalian pertimbangkan aja dengan a pinch of salt. Chelsea, 8 pemain. Oh, akan kokoh kata Minpor. Ya. Gua kenapa lebih percaya sama kameramen Arsenal ya sekarang ya daripada Minpor? Benar. Onana kokoh di Al Ittihad. Dah, Chelsea pokoknya menurut gua Big Four tuh nggak kemana-mana. Ya, ini menarik sih, ditunggu derby London nih, menarik banget ditonton. Kita bikin nobar apa nih? Iya dong. Ngomong kita lagi ada di mana, Pet? Lithium Rooftop. Oke, ini ada di kawasan udah official nih. Official, kita di sini. Jadi kita di sini. Kita take di sini, kita nobar di sini. Jadi buat kalian yang mau nongkrong nonton bola setiap hari diputerin nanti. Alamatnya nanti lihat kita bikin. IPL di sini, Bro. Ya. Lithium Jalan Rooftop. Apa nih namanya? Radio Dalam. Pertigaan sebelum ke Pondok Indah lah. Kalau yang dari Pondok Indah, Hotel Aston. Sebelahnya kita ini ada Indomaret, itu dari patokan lo. Pertigaan mau ke Haji Nawi lah pokoknya. Di sini kita bakal nongkrong di sini terus. Tempatnya seru, ada outdoornya, ada indoornya. Wah. Bahkan kadang-kadang mungkin kita adakan juga di bawah, ya. Ada tempat mabuknya juga? Ada dong. Semua lu mau nonton apa di sini ada semua pasti disiarin. Official Premier League. Sini. Terus semua juga badminton ada. Formula One boleh. NBA jadi. Di sini, Bro. Pokoknya musim depan nobar bareng Poros. Patrick tiap hari akan ada di sini. Enggak juga. Open bill Patrick ya. Buset, open bill. Oke, kita bahas berikutnya Arsenal. Gila nih. Yang pertama akan kita bahas tentunya nih kehadirannya Gyökeres. Episode terakhir tuh baru diumumin sama kameramen Arsenal terakhir tuh yang kita berdua. Nggak ada orang ini, nggak ada diulang-ulang mulu. Itu Gyökeres baru dibilang
deal. Ya. Kemarin udah main buat Arsenal akhirnya. Mainnya bagus banget lagi. Berapa gol? 0. Berapa gol? No. Dua touch doang. 2 touch 0 gol. Mudah-mudahan itu gambaran musim depan. Targetnya sampai Desember 5 gol. Nah, Targetnya sama dia. Gua doakan Gyökeres 5 gol lah sampai Desember. Aminin. Gue pendukung Arsenal secara nggak langsung. Lo tau gak? Gue suka loh. Gyökeres memilih Arsenal. Iya. Sebenarnya itu cocok buat dia. Karena kan selebrasinya begini kan. Iya. Itu udah cocok. Kenapa begitu? See no trophy, hear no trophy, say no trophy. Kasian ya. Karena masih muda. Ini Masih muda, pilihannya kok salah, Dek. terlalu Ketemu pertama langsung sama your master, Ruben Amorim, kan? waduh. Gini aja kameramen Arsenal, kalau sampai Gyökeres hat-trick, gua traktir lu apa yang lu mau. Serius ya? Iya. Oke. Kalau Gyökeres hat-trick gua kasih lu scarf official Arsenal. Nah, Serius ya? iya. Tuh, udah kan? Hat-trick ya, bukan bikin gol ya. Ya, Lumayan Ya. loh. Kalau sampai dia hat-trick emang udah. Tapi yang buat apa hat-trick? Tapi ujung-ujungnya nanti menjaga posisi 2 juga. Iya. Arsenal pembelian 6 pemain termasuk Christian Mosquera, backnya Valencia, itu bakal nemenin Gabriel. Siapa? Aduh bukan. Backnya Arsenal kok tuh? Saliba sama Gabriel ya benar. Iya. Ya, Christian Mosquera, umur 21 tahun dari Valencia. Ini yang diincar hampir banyak klub-klub Inggris, akhirnya mendaratnya dia cuma milih Arsenal. Gila Wih, loh. luar biasa. Gila loh. Arsenal, Jadi bro. Arteta ini sekarang udah mau belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Mereka kan udah dari tahun ke tahun dibilang Dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, Sebelum-sebelumnya, yang 3 tahun possibility terakhir. diulang di musim enggak, ini udah diubah. Mereka udah sadar bahwa mereka membutuhkan striker, makanya didatangkan seorang Gyökeres kan. Cuman Arteta ini juga terinspirasi sama Ruben Amorim. Ya, gua akan mendatangkan striker yang luar biasa di dalam nama Gyökeres. Oh iya. Tapi kiper gua pakai Kepa. Iya. Kepa saking bagusnya makanya dibuang sama Chelsea. Ya, oke. Tapi Itu kita lihat lah Arsenal ya, gimana kita lihat aja. Apakah Kita akan bakalan- menjadi 4 kali berturut? Tapi yang penting kita bakalan ngadain nobar Ya. pembukaan musim Manchester United di Versus kandang Arsenal. Manchester United ya Di MU, di Old Trafford. lawan Arsenal. Cuman ada di Enggak cuman sih, Litium. di Litium ada. di mana-mana ada Di ya. mana-mana ada, tapi Cuman kita kalau di kalian Litium mau ada. gabung Poros Salang ayo Fix resmi ya. ya. Oke. Kita bikin nobar di sini. Kita gedein, kita ngundang duo serigala kita ntar. Official license. Kita official license. Official license. Gyökeres hat-trick guys. Ya. Aduh. Ya, terserah. Nah, oke. Sebelum masuk ke raja terakhir, mau bahas Manchester United nih, Pat. Aduh, harus ya. Ini dari yang loan out dulu ya. Kemarin udah sukses. Marcus Rashford ke Barcelona, Radek Vitek itu ke Bristol City Championship. Ethan Whitley kembali dipinjemin ke Northampton League One. Jack Moorhouse yang harapannya kita dikasih menit bermain banyak di musim ini dipinjemin lagi ke Leyton Orient, itu League One juga. Sementara itu pembeliannya kita di musim panas ini baru Matheus Cunha sama Brian Bumo. Bumo. Ya, Diego Leon ya udah masuk. Diego Leon ya musim kan lalu. musim panas ini. Ya, satu lagi kemungkinan besar. Benjamin Sesko. Benjamin Sesko. Yang saat ini lagi ribut banget. Agak domino efek nih semua nih kalau misalnya salah satu klub itu tidak menjual pemainnya. Sebenarnya gini, klub itu akan menjual karena dia udah Siapa maksud lu siapa? Newcastle kan. Iya. Ya, Newcastle akan Enggak, Newcastle udah rilis. Iya, Dia udah rilis pernyataan bahwa Alexander Isak nggak akan dijual. ya itu kan ngomongnya. Berarti kita bakalan head to head sama brengsek lu Liverpool anjing. Ambil aja semuanya. Nggak, tapi kalau menurut gua nggak akan bakal diambil sih. Cuma mereka itu akan ngejar Isak sampai gimana pun karena secara pribadi kan Siapa udah nih yang ngejar Isak? Liverpool karena kan mereka udah punya Darwin Nunes cabut. ya mereka udah ada agreement kan Iya. dengan Isaknya sendiri udah mau tuh di angka kalau nggak salah kemarin 270 ya 170 per pekan which is Newcastle sendiri nggak berani untuk membayar segitu dan daripada dia menyimpan seorang Isak yang musim depan mungkin bisa jadi free transfer lagi mereka kalau menurut gue Newcastle cukup pintar lah
better dia dirilis. Nah sekarang tinggal bagaimana Liverpool mau bisa menjual kayak Darwin Nunes. Darwin Nunes dapat dicabut. Kan kalau nggak salah kemarin tuh katanya 3 ini yang mau dijual untuk bisa Luis membiayai. Diaz udah cabut, mereka udah dapat duit. Jadi gimana caranya untuk mendatangkan Isak? Kalau ini nggak terjadi, iya. Kita head to head sama Kita head to Liverpool. head. Cuman kalaupun Liverpool dapatin Isak, kita head to head sama Newcastle. Ya. Dengan Tapi balik lagi semua Newcastle, terserah si Benjamin Sesko karena Betul. sampai hari ini tadi Betul. juga dirilis belum ada jawaban dari pihaknya Sesko. Cuman kan logikanya gini, dia mau main di mana? logikanya gini, kalau kita ngarepin Benjamin Sesko bagi teman-teman yang pencinta Manchester United tercinta ini, jangan terlalu berharap lah. Karena lo misalnya nih, Isak nggak jadi, otomatis Liverpool yang ngejar. Ya. Duit lagi ada nih. Dia. Kalau misalnya Liverpool dapatkan Isak, artinya Newcastle lagi ada duit nih. Iya. Karena 100 M lebih. 120 juta. Nah, 120 juta untuk dapetin. Ya kali mereka nggak bisa bayar 75. Nah, sementara Tapi kita tetap harus cari striker sih menurut gua karena ngelihat cedera injured player ada 3 nih. Adek lu hamstring sampai Agustus 2025. Liha Paling cedera juga. lagi. Ligamen sampai Oktober 2025 dan terakhir ya Joshua Zirkzee yang udah sampai di preseason tadi lawan Everton masih belum main karena cedera otot, dia nggak pakai counterpan kayaknya. Cuman ya kalau menurut gue Harus ada striker sih. Iya harus ada. Itu yang gue sebenarnya sayangkan Callum Wilson. Menurut gue itu kemarin itu bisa lu kejar dan itu punya potensi yang baik untuk jadi striker. Banyak yang bilang Vardy juga. Vardy cuman mah gajinya kegedean. Bukan masalah gajinya aja. Sampai kapan lu mau ngambil pemain tua? Kita bahas ini nanti di episode berikutnya nih, kita ngebahas Manchester United khusus. Dan terakhir, The King of England. Tidak bukan The King of England, Liverpool. Ini sih dia sudah belanja sekitar 7 pemain. Yang terakhir udah dimainin juga Milos Kerkez, 40 juta, Freddie Woodman, goalkeeper Preston North End itu free. Hugo Ekitike. Dan mereka ngambil kiper 2 biji loh. Iya, dan bagus. Iya. Dan bagus. Sementara MU yang kipernya bapuk, kagak ada ngambil kiper. Enggak, itu bukan bapuk. Cuman dia kayaknya impor. Masih belum adaptasi kalau orang bilang. Oh, butuh 3 tahun. Oke, baik. 5 tahun. Itu. Menurut lu gimana nih? Hugo Ekitike, bro. 79 juta. Ya makanya gue bingung ya. Mereka masih sekarang dia masih ngejar Sesko atau Isak. Iya, makanya yang manapun pasti dapat nih. Maksudnya attacking powernya mereka itu. Pertama mereka datengin dulu, Liverpool duitnya dari mana sih? Ya kan mereka juara Premier League aja udah dapat duit. Oh ya, champion. Dari Dewa United. Weh. Oh Dewa United sih. Nggak, maksudnya mereka attacking powernya itu udah lebih dari cukup sebenarnya ya. Walaupun dia sudah cabut nih, mereka udah dapat pengganti-pengganti yang sepadan. Gue nggak ngerti lagi yang lu mau bikin itu mau seperti apa gitu. Lu setuju nggak sih Luis Diaz keluar ini pengaruh besar ke permainan Liverpool? Karena musim lalu salah satu kunci mereka itu nyawanya ya Luis Diaz. Kalau salah mati Luis Diaz yang muncul. Gitu. Ya lu inget aja nih kita waktu lawan Liverpool gimana, nahan Salah nahan Diaz terlalu berani. Tapi masih ada Gakpo cuy. Masih ada Gakpo. Itulah makanya gue bilang. Tapi wajar sih Mon, menurut lu wajar nggak sih? Dia se-essential itu buat Liverpool, tapi gajinya salah satu yang paling rendah di Liverpool, ya wajar aja ketika ditawarin. Lu bayangin dari gaji cuma 60-an ya kalau nggak salah ya? Dia nggak nyampe 100 itu. 60.000 Iya, 60.000 per pekan. Si Luis Diaz 95 kalau ya sekitar segituan. Ya, pokoknya nggak nyampe 100. Tiba-tiba sekarang nambah 200 di gajinya dia. Ya. Cuman kan seenggaknya itu yang sempat kita bahas kemarin. Kehilangan Diogo Jota ini menurut gua akan jadi gong buat pemain-pemain Liverpool buat bertahan dan membela Liverpool karena baru kehilangan teman. Ternyata enggak seperti itu. Dia ditawarin dengan gaji yang fantastis, tetap cabut aja ke Liga Jerman gitu lah. Tapi tetap sih menurut gua Liverpool adalah contender trofi musim depan yang gue nggak yakin City bisa berbuat banyak kalau dia nggak ada pembelanjaan yang bagus musim ini. City serba salah, maju mereka kena di 115, nggak beli. Betul. Ya gitu-gitu makanya aja. mereka bertahan dengan pemain yang sekarang gitu kan.
Dah, itu aja sih yang gue mau bahas. Yang kita mau bahas transfer update Liga Inggris yang Per tanggal 4 Agustus 2025. akan 26. dimulai sekitar 10 hari lagi. Yep. Jangan lupa kita bikin nobar big match. Nggak big match dong. Big match dong. Tim besar lawan Ya, mediocre. nggak bisa. Musim ini baru mulai. Ya. Jadi masih semua nol. Oh no, oke. Jadi big match. Nggak ada peringkat-peringkat. Iya, lu peringkat 1 atas nama. Yakin Poin masih lu? sama nol. Coba lu cek Google sekarang Arsenal peringkat Nggak, gini berapa? aja deh. 2. Bournemouth. Coba lu cek. Oh iya, ayo sih. Tetap kedua Arsenal. Kan dari 2 kalah 4-0 sama MU. Nggak lah. Intinya gini, kalau dari peringkat kan udah jelas berdasarkan alfabet. Gini aja, diurutin aja berdasarkan jumlah trofi Eropa aja. Bahas sejarah. Nggak sejarahnya Iya, kita. fans saya. Nggak sejarahnya MU deh. Spurs aja udah di atas Arsenal ya kan. Dah itu aja dah. Dah, itu ya. Gua Patrick. Dan gua Raymond. Ini baru salah. Thank you. Kita lihat Joker hat-trick. Yo, that's it.